Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu datang kehidupanku, pernyataan kuasa kemuliaan-Mu. Di hadiratmu datang
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, kau sebuah laku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran orang pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti arti firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Shalom yang sudah bergabung, Pak Yusak, Bu Elias, Bu Lili, dan semua. Yuk kita baca Daniel 9 ayat 4 sampai 6, dilanjut ayat 15 sampai 19. Daniel 9 ayat 4 sampai 6. Daniel 9 ayat 4 sampai 6. Daniel 9 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Lanjut. Ayat 15 sampai 19. Daniel 19 ayat 15. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu. Biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah, ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Amin. Amin, amin, amin. Pernahkah Anda mendoakan isi hatimu? Seringkali kita bertanya bagaimana doa yang baik, bagaimana cara berdoa, bagaimana bla 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 tentang doa. Tetapi sebetulnya berdoa hanya simple ya, yaitu mendoakan isi hati kita. Ya. Sepasang suami istri sedang masuk ke mobil, kemudian mau makan di sebuah restoran. Ya. Si Brenda dan si Edi, katakanlah namanya demikian. Kemudian suami Edi bertanya pada istri, mau makan di mana? Istrinya menyaut, oh terserah, di mana saja boleh, jawab Brenda. Nah itu bolak-balik demikian ya, bukan berarti satu kali itu yang terjadi.
Tetapi ketika Edi bilang, oh bagaimana kalau kita makan di titik-titik-titik itu ya. Terus Brenda langsung kesal, aku enggak mau, di mana saja asal tidak di situ. Kemudian Edi suaminya menghela napas, jadi mau di mana? Ya di mana saja boleh. Repot ya. Repot enggak Pak Gem? Iya. Disuruh pilih nggak mau, tapi dipilihkan nggak mau juga. Biasanya Tempatnya. yang milih yang wanita ya, bener ya. Iya. Sing suami ikutin Kita kan- aja ya. Kita tinggal bayar aja. Jadi kalau saya ngajak ke pagi sore gitu, berangkat budal, ya Pak Gem tinggal jadi kasir. Puji Ya. Tuhan. Itu kalau kita ini biasa kan tidak rewel gitu ya. Segala bisa dimakan asal bisa dimakan. Asal bukan racun Bukan ya. racun, ya. Ya, ini kisah tentang dua orang yang modeli antik ya. Kalau ditanya mau makan di mana, terserah. Ya, terserah itu kan sakarepe dhewe. Tapi ketika diajukan usul makan steak, oh enggak mau, aku kan enggak doyan steak. Ya sudah, kalau gitu mau makan di mana, terserah. Ada enggak yang memiliki saat-saat seperti ini ya? Bahkan itu sering kali, tentu menjengkelkan ya. Situasi seperti ini kan terasa seperti adegan komedi ya. Komedi situasi gitu ya. Terlihat lucu dari jauh, tetapi jengkel ya. Yang terlibat di dalamnya itu pasti jengkel lah ya. Jadi adegan komedi situasi ini terkadang itu terjadi dalam kehidupan kita dan teristimewa dalam kehidupan doa kita ya. Mungkin Tuhan nanya, kamu meminta apa? Terserah Tuhan lah, suka-sukamu Tuhan lah. Terus nanti kalau kita dikasih pekerjaan eksplorasi tambang di tengah hutan gitu, mau apa enggak? Oh Tuhan, kenapa kok di tengah hutan? Katanya terserah. Katanya terserah. Oh Tuhan, kenapa kok tidak di kota ya? Saya mengajar pertumbuhan dan penanaman gereja. Ketika murid-murid saya tanya, ayo bikin gereja impianmu, di mana lokasinya, seberapa banyak jemaatnya, bla 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 bla. Ya, nggak ada yang milih di tengah hutan ya. Semua milih di kota ya. Nah inilah kehidupan ya. Kadang-kadang kita ngomong terserah Tuhan, kehendakmu jadilah. Tapi ketika dikasih sesuatu yang menurut kita itu tidak cocok, ngomel ya. Nah, jadi bagaimana kita belajar dari mana? Dari Daniel ya. Daniel ini memperlihatkan permohonan yang tegas dan jelas. Nah ini ya. Kalau kita di akhir tahun di gereja kami ya, nulis di secari kertas 2 lembar yang isinya sama, satu disimpan di dompetmu, yang satu dibakar beramai-ramai di api unggun. Sebetulnya ini bukan ritual ya, tetapi ini kebiasaan saja, dan tahun depannya disaksikan apakah doa-doa itu sudah dijawab atau tidak. Ya menurut saya ini asik-asik saja ya. Karena kami pun punya buku doa ya, apa saja yang didoakan dan apa saja yang sudah dijawab ya, itu nanti menjadi satu sejarah dalam hidup kita ya, yang kita akan ingat bahwa kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan sanggup menolong. Amin. Amin. Jadi ketika kita lemah iman, ketika iman kita sedang turun ke titik serendah-rendahnya, baca lagi itu catatan-catatan doamu itu. Sudah dijawab Tuhan atau ada yang belum ya. Nah itu menyemangati kita ya. Pertama, Daniel itu mengakui dosa bangsanya ya. Jadi tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita ini tinggal, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Amin. Amin. Jadi kita berdoa untuk yang tinggal di Sidoarjo, untuk tinggal di Indonesia berdoa, yang tinggal di Amerika berdoa, yang tinggal di Australia berdoa, yang tinggal di mancanegara berdoa kepada Tuhan tentang bangsa-bangsa yang kita ada di dalamnya ya. Daniel
memperlihatkan permohonan yang pertama, yaitu mengakui dosa bangsanya, bangsa Israel ya. Kami telah berbuat dosa dan salah, karena itu mereka dibuang ya, tinggal dalam pembuangan selama 70 tahun. Kemudian ia juga menyampaikan permintaannya. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah doa hamba-Mu dan permohonannya. Apa saja doa permohonanmu itu? Daniel berseru, ayat 19 kita baca. Daniel 9 ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah. Dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Amin. Amin. Jadi ada permohonan daripada Daniel kepada Allah supaya Allah mendengar, mengampuni, memperhatikan, dan bertindak. Jadi apa saja Pak Gem? Mendengar, mengampuni, memperhatikan, dan bertindak. Ya itu permohonan Daniel itu. Allah mendengar, mengampuni, memperhatikan, dan bertindak. Jadi sepenuhnya ini. Daniel mengharapkan Allah bertindak sepenuhnya. Karena apa? Ia percaya penuh. Ayat 18 kita baca. Daniel 9 ayat 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebiasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Amin. Amin. Jadi karena Daniel tahu Allah itu Allah yang penuh kasih, bukan Allah yang menghukum, tetapi Allah yang penuh kasih. Memang hukuman itu akan terjadi karena perbuatan kita sendiri ya. Nah, Allah tidak pernah dengan sengaja menghukum orang yang tidak bersalah. Tetapi karena kesalahanmu itu, akhirnya hukuman itu terjadi dengan otomatis gitu ya. Jadi disinilah Daniel sadar bahwa bangsanya ini sudah memberontak kepada Allah, tidak mentaati perintah-perintah Tuhannya. Maka terjadilah bencana, yaitu kala perang ya. Kala perang bangsanya diambil, dibuang. Nah inilah maksudnya supaya Daniel ini dalam pembuangan ia berdoa untuk bangsanya, mohon ampun untuk bangsanya. Namun ada dalam Matius 26 ayat 39 ada orang yang berdoa seperti demikian. Tidak salah sih ya. Itu tidak salah. Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Nah, di sini ada sebuah seolah-olah berlawanan ya dengan permohonan kita. Karena dikatakan di sini, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bukankah seperti cerita mau makan di restoran mana itu tadi ya? Memohon ampun, memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mendengarkan, mengampuni, dan bertindak. Tetapi apabila nanti tindakan Tuhan itu tidak cocok, tidak sesuai, nah biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Pernah enggak berkata demikian? Atau kita berdoa, banyak catatan doa itu
ditutup dengan janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus pernah berdoa demikian kepada Bapaknya. Ya. Ketika di Taman Getsemani dalam pergumulan sampai mengeluarkan titik-titik darah, keringatnya menjadi peluh darah, karena ia mengetahui untuk berjalan ke salib itu sungguh penderitaan yang dahsyat luar biasa ya. Jadi secara manusia akan berkata bahwa tidak mampu aku ya, kalau bisa tidak usah jalan salib. Tapi akhirnya sadar ya, ada kesadaran diri bahwa bukanlah semua yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah untuk tujuan mulia, yaitu menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi disinilah Tuhan Yesus menyadari keberadaannya sebagai manusia, tetapi juga menyadari tujuan kehidupannya. Maka ia mampu berkata bahwa jangan seperti kehendakku, melainkan seperti kehendak Bapa. Nah, kalau kita menyadari ya bahwa hidup ini tidak dibawa kendali kita sepenuhnya, tetapi dibawa kendali Tuhan sepenuhnya, maka kita akan bisa berkata, ya terserah Tuhan deh kemana, tapi harus nurut ya, bukan tadi, loh aku enggak suka makan di restoran ini gitu ya. Jadi itu kan enggak cocok gitu ya. Namun kita harus sadar bahwa menyatakan keinginan kita itu juga hal yang penting ya. Tuhan, aku ini kepingin gini loh, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Tetapi aku sungguh-sungguh kepingin gini. Jadi ini gimana Tuhan mau menjawab yang mana? Eyel-eyelan sama Tuhan ya. Tapi apa, engkau minta apa tulis saja dan jelaskan saja, aku yang mintanya yang ini gitu. Terserah Tuhan nanti mau menjawab doa kita apa enggak, tapi doa kita ya ini gitu. Jadi ngotot ya. Iya. Perlu ngotot juga ya. Iya. Sama Tuhan perlu ngotot juga ya. Aku butuhnya ini Tuhan, tapi terserah Engkau mau memberikan apa enggak. Tapi seringkali kalau kita ngotot itu Tuhan pasti kasih loh, bener nggak? Iya. Contohnya Yunus loh, ngotot. Aku nggak mau ke Niniwe, aku ke Tarsis saja. Nah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, padahal itu jelas-jelas disuruh ya. Jelas-jelas diperintahkan, pergilah engkau ke Niniwe, tapi bilang jeleot, aku tak ke Tarsis saja. Tapi pada akhirnya rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya. Akhirnya dia juga ke Niniwe juga pada akhirnya, tapi setelah berada di dalam perut ikan 3 hari, setelah menderita, setelah juga rekan-rekan di kapal itu harus membuang dagangan ke laut, merugikan orang gitu ya. Akhirnya ia juga harus ke Niniwe. Jadi perbuatan kita yang ngeyel itu, tapi ya ada kerugiannya bagi orang lain. Merugikan enggak? Merugikan loh. Kita rugi waktu, rugi tenaga. Ya merugikan kalau kita ngeyel ya. Jadi kadang-kadang permohonan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu menyebabkan bagi kita ini kerugian, juga bagi orang lain yang berkenaan dengan kita di sekeliling kita itu ikut menderita rugi ya. Kalau suami istri ngeyel, yang rugi siapa? Ya dua-duanya. Ya dua-duanya, dan juga anak-anak ya. Anak-anak bingung. Misalnya diajak makan di rumah Padang, yang satunya mau makan bakso, masa gini ya, itu ada satu jalanan yang ada macam-macam. Mosok istri pergi rumah makan Padang, suami ke steak, anak-anak ke bakso. Kan tidak mungkin ya. Kalau pergi tiga-tiganya, kita turuti aja istrinya dulu ke mana bakso. Ya, keluarkan, Pak. Lalu pergi lagi ke satunya. Kita tidak makan, mau minum dong, ya ke satunya lagi. Itu kan jalan keluar itu yang kalau terbaik. Restonya itu berdampingan, berjejeran ya, tapi kalau jauh ya tidak bisa dilakukan seperti itu. Kita atau dibagi Kita kemarin kan makannya di tempat A,
tapi minumnya di tempat B karena tempat A itu tidak menyediakan minuman Makan yang minuman yang enak. Jadi kita makanya saya katakan pada resto B-nya tadi itu, Mbak, kita tidak makan di sini, Mbak, cuma minum tok, kita bisa makan di sebelah, tapi minumnya di sini. Tapi itu kalau satu line ya, satu Nah, deret. itu deretan itu. Tapi kasirnya jebol kantongi rasa-rasanya ya. Iya. Ya ada risiko toh berarti ya. Hmm. Ada risiko yang merugikan gitu. Jadi memang doa itu seharusnya seperti kehendak Allah. Ya, tetapi kita kan orang tukang ngeyel, ya kan? Tukang ngeyel, jadi mauku itu seperti ini, mauku itu aku punya seperti ini. Tapi terserah Tuhan lah. Nah, jebus dikasih Tuhan yang seperti Tuhan mau, loh kok seperti ini ya, bukan seperti aku mau. Nah, ini makanya Daniel mengajarkan bahwasanya permohonan tidak salah kalau diucapkan dengan tegas dan jelas. Jadi jangan mencela-mencela ya, bener nggak ya? Iya. Kalau mencela-mencela ya pasti tidak dikasih lah. Jadi harus tegas dan jelas. Misalnya aku mau bekerja sebagai dokter, tolong aku Tuhan masuk ke sekolah dokter gitu ya. Tahu-tahu sekolahnya sekolah geologi. Gak cocok ya. Pasti Tuhan kasih lah. Tapi kalau sudah dikasih nanti jangan ya. Oh, tiba-tiba angel ya. Pindah wis. Ya enggak konsisten itu namanya ya. Harus teguh ya. Ya harus teguh. Tadi kan sudah dikatakan permohonan harus tegas dan jelas, ya kan? Pertama harus mengakui dosa-dosanya, kemudian menyampaikan permintaan dan mohon Allah mendengar serta Allah bertindak. Kan gitu ya, bertindak ya segera loh. Daniel ngomong bertindak segera, tapi 70 tahun saudara, segeranya itu 70 tahun. Segera menurut Daniel, tapi segera menurut Tuhan itu beda ya. Daniel harus nunggu 70 tahun untuk kembali kepada bangsanya. Kita harus diproses dulu itu ya. Iya, proses ya kan. Terjadi, ya. Jadi kalau kita ngomong, aduh pulihkanlah Tuhan keluargaku, minta tolong supaya suamiku kembali, anak-anakku kembali, supaya istriku kembali, supaya mereka bertobat, pulihkan dengan segera. Tapi segeranya Tuhan sama segera kita berbeda. Allah menghargai keberanian kita ketika kita datang kepadanya dengan hati yang penuh pertobatan. Loh, ini loh yang penting. Ternyata yang menyebabkan itu bisa cepat atau lambat itu pertobatanmu. Ya kita sendiri. Ya ulah kita sendiri gitu. Bertobatnya itu gimana? Sungguh-sungguh atau tidak? Seringkali ketika kita ngalami masalah, kita bertobat ya setiap hari ke gereja ya. Tetapi setelah masalah selesai, finish, lupa, wis tidur lebih enak daripada pergi ke gereja gitu ya. Nah inilah hal-hal yang perlu kita camkan ya. Kalau masalahnya selesai, lihat drakor, lebih senang sampai tidak bisa pergi ke gereja karena kesiangan bangunnya. Tapi kalau ada masalah, isu-isu, wis budal doa fajar ya. Itu manusiawi. Tapi jangan seperti itu ya, bertobat. Bertobatlah. Maka itu dikatakan bertobat. Nah, jika kita bertobat, kemudian punya keberanian mendoakan isi hati kita, terus percayakan semuanya kepada Tuhan dengan penuh kasih dan sayang. Kita berdoa untuk apa? Untuk sesuatu yang baik. Kita berdoa untuk apa? Untuk pribadi kita. Kita berdoa untuk apa? Untuk bangsa kita. Tetapi kadang-kadang hasilnya itu malah berlawanan dengan kehendak kita. Tetapi pasti Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Jadi proses itu kita perlu lalui setelah kita berdoa sambil menunggu
jawaban Tuhan, kita tetap melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita setiap harinya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami, pelanggaran kami, ketidaktaatan kami pada ketetapan-ketetapan-Mu, ya Tuhan Yesus, sehingga Engkau bisa memimpin kami, ya Tuhan Yesus, tetap gandeng tangan kami untuk kami tetap berjalan di jalur-Mu, sehingga apa yang kami doakan Engkau dengar dan Engkau kabulkan doa kami, ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami minta Engkau setujui dan kabulkan Tuhan Yesus dengan segera, sehingga kami bisa berfungsi di dalam kehidupan kami ini. Untuk pakailah kami Tuhan Yesus untuk melayani, pakailah kami untuk memenangkan jiwa, pakailah kami untuk membangun gereja-Mu, pakailah kami untuk melayani lebih lagi, sehingga kami berserah pada Engkau Yesus, apa kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk rekan-rekan kami yang sudah sembuh dari sakit penyakitnya. Terima kasih untuk rekan-rekan kami yang sudah mendapatkan pekerjaan, sudah dapat pemulihan dalam kehidupan mereka, dan agar mereka masing-masing bisa berdoa dengan tegas dan jelas untuk kehidupan masa depan mereka masing-masing. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Terima kasih Bu Lili, Pak Yohanes, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, Pak Martin, Bu Feby, Bu Reni, Pak Fran, Kristina Sari Dewi. Selamat bergabung, Bu Titik Sulistiani. Good morning, Bu Viken, Pak Henry, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Elias, Pak Elias, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Saiman, Pak Saiman, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Mei, Ruli, Tasya, Elu, semuanya yang sudah bergabung di pagi hari, ucapkan tetap sehat, tetap semangat, baik yang nanti siang maupun nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, amin, amin.